Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sallim wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, kenikmatan yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini kita mampu berbakti pada Allah Subhanahu wa taala, mampu menjadi abdun syakir, hamba-hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sifat daripada Nabi Ibrahim adalah syakiran li'an'umih, pandai menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu minta pada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Selalu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sifati orang yang beriman itu selalu meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran Allah sebutkan, Rabbana innana amanna. Wahai Rabb kami beriman kepadamu. Kami percaya Engkau ada. Engkau yang memberi kami rezeki, Engkau yang menghidupkan, Engkau yang mematikan kami. Innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Dan kami minta kepadamu ya Rabb pengampunan. Karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selalu berminta pada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Tema khutbah kita pada kesempatan kali ini yaitu sifatur rujulah fil Qur'anil Karim. Karakteristik laki-laki dalam Al-Quran. Disebutkan oleh para ulama di antara ciri, sifat, karakter pemuda-pemuda di dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman dalam Al-Quran, yang pertama yaitu memiliki sifat. Sifat apa itu? Hubbul iman wal Islam. Mereka cinta kepada keimanan. Mereka cinta pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Mereka cinta kepada Nabi Muhammad SAW di atas segala-galanya setelah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Allah panggil kita dengan orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu washaddu hubban lillah. Ciri orang-orang yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa taala, cinta pada Allah Subhanahu wa taala, asyaddu hubban lillah.
besar kecintaannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala tentang haramnya ini, tentang halalnya itu, mereka mengatakan, qalu sami'na wa ata'na. Kami dengar wahai Rabbku. Kami percaya ini adalah wahyumu. Kami percaya ini adalah rasulmu. Kami mengikuti. Bukan seperti bangsa Yahudi, orang-orang pendahulu kita. Mereka mengatakan di hadapan nabi-nabi mereka, qalu sami'na wa asayna. Kami dengar, kami faham betul perintah Allah, wa asayna, tetapi kami ingkar. Sifatur rujulah fil Qur'anil Karim al-ula hubbul iman wal Islam. Karena mereka paham. Ketika mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya adalah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. La tuqaddimu, jangan kalian mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara. Walau kana aba'ahum, kalau seandainya itu yang berkata adalah bapak-bapak kita, penguasa-penguasa kita, pemimpin-pemimpin kita, kubarauna, bertentangkan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. La ta'atan fi makhlukin fi ma'siyatillah, tidak boleh taat. Yang kedua, di antara sifat pemuda-pemuda Islam dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yaitu as-sabat ala manhaj rabbani. Mereka tetap dalam manhaj Allah Subhanahu wa taala. Mereka kokoh, mereka tegar di atas manhaj Al-Quran dan manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang seperti ini Allah sifati dalam Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum yantazir wa ma badalu tabdila. Mereka tetap dalam keadaan atas manhaj Al-Quran dan manhaj Rasul sallallahu alaihi wasallam, kokoh dia. Dan ada segolongan manusia, rijalun, Allah sebutkan rijal, orang-orang, sadaqu ma'ahadullah, mereka memenuhi janjinya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebagian mereka yang mati syahid, dan ada sebagian mereka menunggu janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan orang yang sabat ala manhajil Quran wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tubaddilu tabdila. Mereka tidak akan pernah merubah janji-janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rijalul muslim, pemuda Islam. Yang kita inginkan adalah pemuda-pemuda yang lahir, yang gagah berani, sebagaimana lahirnya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemuda-pemuda yang tangguh, yang memiliki mujahadah yang tinggi, memiliki mujahadah, kesungguhan berjihad di atas manhaj Allah Subhanahu wa taala. Tegar dia di atas keimanan, tegar dia di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat laki-laki, sifat laki-laki dalam Al-Quran. Yang ketiga, sifatur rujulah fil Qur'anil Karim, ta'yidul anbiya wal mursalin. Yang ketiga, yaitu senantiasa menjadi penerus estafet dakwah para nabi dan para rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Sebaik-baik perkataan, sebaik-baik profesi adalah orang yang mengajak manusia kepada kebaikan. Yang kita inginkan hari ini adalah lahir Mu'adz bin Jabal, lahir Mus'ab bin Umair, lahir Bilal bin Rabah, lahir Umar bin Khattab, lahir Utsman bin Affan, lahir sahabat-sahabat yang lainnya. Dan Allah sifati mereka dalam Al-Quran.
Wajaa min aqsal Madinah rajulun yas'a, dan berkata laki-laki yang datang dari penghujung kota, dari pelosok kota. Mereka mengatakan, ya kaum, wahai kaum, ikutilah petunjuk Nabi. Yang kita inginkan adalah lahir seperti Mu'adz bin Jabal yang dikirim oleh Rasulullah SAW untuk mengislamkan Ahlul Yamani. Dan hari ini kita lihat mereka bersaksi, mereka beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab Mu'adz bin Jabal. Meneruskan estafet Rasulullah SAW ke negeri Yaman. Lahirlah pemuda-pemuda seperti Mus'ab bin Umair yang dikirim oleh Rasulullah SAW. Yang hari ini kita saksikan kota Madinah yang begitu luar biasa. Dikirim oleh Rasulullah SAW. Pemuda syabun. Adakah pemuda-pemuda seperti itu hari ini? Aina syababul muslimin? Pertanyaannya adalah, kemana anak-anak kita hari ini? Di hari Minggu, kemana anak-anak kita? Di hari-hari weekend, anak-anak kita kemana? Lebih-lebih para wanita. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita Allah jaga mereka. Yang terakhir, sifatur rujulah fil Qur'anil Karim. Karakter laki-laki dalam Al-Quran, yaitu hubbul masajid. Mereka-mereka yang senantiasa cinta kepada masjid. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taqumu fihi rijalun yuhibbun ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Rijalun yuhibbu, laki-laki, pemuda yang cinta kepada masjid. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan melalui hadisnya, idza ra'aitumur rajula ta'ahadul masjid fashhadu alaihi bil iman. Kalau kita melihat orang mondar-mandir, kalau subuhnya di masjid, zuhurnya di masjid, asarnya di masjid, maghrib isya'nya di masjid, fashhadu, saksikan dia orang yang beriman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di antara golongan-golongan yang nanti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, di mana tidak ada pertolongan, naungan selain tolongan Allah Subhanahu wa taala. Manhum, siapa mereka? Di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Pemuda-pemuda yang senantiasa mengisi sop-sop terdepan di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan hari ini adalah pemuda-pemuda yang lahir seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih mengatakan, di antara ciri-ciri kehancuran suatu negeri, suatu kaum, sekelompok kaum, apabila mereka sudah tidak mendengarkan hiruk pikuk anak-anak yang sedang bermain di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, mengajarkan para sahabat untuk membawa anak-anaknya ke dalam masjid? Dalilnya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sholat didatangi oleh cucunya, mengajarkan mereka tentang tarbiyah Islam, mengajarkan mereka tentang manhaj Nabi, mengajarkan mereka tentang manhaj Rabbani, sehingga anak itu ketika sudah tumbuh dewasa, mereka sudah mengenal Islam secara dalam. Pertanyaannya hari ini adalah, kenapa pemuda-pemuda kita, orang-orang Islam hari ini jauh dari masjid? Karena nggak faham. Karena dari kecil mereka sudah dijauhkan dengan masjid. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Jangan sampai kita yang hari ini mengaku beriman pada Allah, mengaku beriman pada Al-Quran, tetapi jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala.
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari Al-Qur'an, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, maka kami kasih penghidupan yang sempit. Indikasinya adalah memiliki hati-hati yang tidak pernah tenang. Memiliki pasangan hidup yang jauh dari kata sakinah, mawaddah, warahmah. Memiliki anak-anak yang tidak pernah taat kepada kedua orang tuanya. Memiliki suami yang kasar kepada anak dan istrinya. Memiliki istri yang tidak pernah taat pada suaminya. Dan sebagainya. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti akan dibangkitkan di yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka protes pada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Bukankah dulu kami mampu melihat? Ikhwatal iman, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yanzilu dumu'ahum, bercucuran air mata mereka. Ya khafullah, takut dia pada Allah. Maaf kalau hari ini kalau kita dibacakan ayat Allah seringnya kita ngantuk, enggak paham. Nih manhaj Rabbani, manhaj para nabi, manhaj para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yastami'u wa yansitu, dengar dia, difahami, diamalkan. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka lahirlah kuntum khairu ummah, lahirlah generasi-generasi terbaik. Karena mengapa? Ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mereka tidak ngantuk. Rijalul Islam, semangat, jadilah pejuang-pejuang langit. Barakallahu li wa lakum.